memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita minta campur tangan Tuhan sepanjang ibadah kita yang akan kita lalui. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah raya kami ini. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan semua kami yang mengambil bagian yang terlibat dalam melayani Tuhan, Kau pakai kami, Kau urapi kami. Dan juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau Allah sertai mereka dan tibakan mereka di tempat ini yang tidak kekurangan suatu apapun. Kami siap memuji Engkau, biarlah urapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan jamahan-Mu yang luar biasa. Untuk tetap kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Yesus Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik.
menari bagi Tuhan, amin. Yang siap lambaikan tangan, haleluya. Kita mau bersuka, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau melonjak bagi Tuhan, haleluya. Kau hadir Tuhan Yesus. Musik.
Kita mau siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kita mengundang Tuhan untuk memulihkan hati kita, untuk membentuk hati kita dan menguruskan hati kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentukkan hatiku jadi seperti-Mu. Bersama mengikuti kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku.
yang memilih kami, Allah yang menetapkan kami menjadi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah dari hari ke hari Tuhan baharui kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, agar kami hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini, tempat ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu akan mengubah hidup kami, membaharui hidup kami, dan menguatkan hidup kami. Berbicaralah Engkau kepada kami semua pagi ini. Berikan hamba kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan baik. Karena hamba terbatas, hamba manusia biasa, hamba hanya sebagai seorang hamba yang siap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi ini dengan tujuan memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan isi hati Bapa kita di surga. Ya, hari ini Ibu Gembala di Rasal, saya di sini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan langsung saja melihat kebenaran firman Allah. Dan tema yang akan kita renungkan pagi ini menjadi umat pilihan Allah. Haleluya. Senang saudara jadi umat pilihan Allah? Senang ya. Kalau kita dipilih, bangganya ya, kita ampun. Apalagi kalau dipilih oleh Allah. Kita bangkit berdiri, kita akan baca 2 ayat sekaligus. Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita bangkit berdiri semua. Saya minta Bapak Ibu sekalian membaca Yohanes 15 ayat 16. Saya akan membacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Sama-sama mulai. Ya, saya ada di slide ya. Silakan ya, tidak bawa kita baca. 1, 2, 3. Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, ini suatu pernyataan yang patut kita pegang. Ya, patut kita yakini dalam hati kita bahwa Yesus yang memilih kita. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Dan dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari ayat ini ada 4 hal yang akan kita bahas yang terkandung di dalam ayat ini. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah dipilih oleh Allah. Ya, saudara kalau punya barang ya, atau mencari sesuatu, ya pasti Anda mencari ya, memilih. Ya, kalau misalnya ibu-ibu mau memasak nasi, ada beras, pasti dipilih ya, supaya yang batu-batu dibuat. Jadi yang adanya beras murni. Ya, saudara dan saya dipilih oleh Allah. Yang kedua, ditetapkan menjadi umat Allah. Jadi setelah dipilih, ditetapkan ya menjadi umat Allah. Dan yang ketiga, diutus oleh Allah.
diutus ya. Dan yang keempat, dapat bonus atau jaminan dari Allah. Jadi 4 hal ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, supaya saudara sebagai umat Allah, kita semua sebagai umat pilihan Allah tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah sedikit pun. Ya, kadang-kadang orang sudah percaya Yesus masih ragu-ragu, masih bimbang, apa benar ya Yesus adalah Tuhan? Bisa nggak kalau saya meninggal dunia masuk surga enggak? Saya kemarin mengajar secara virtual online, pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Wah, saya sampaikan bahwa kalau kita sebagai anak, pasti kita akan pulang ke rumah bapak kita, pasti kita masuk dong. Kecuali kita bukan anak, ya kan? Kita mungkin keponakan, ya itu bisa masuk bisa tidak. Tapi kalau kita benar-benar anak, pasti kita masuk surga. Kita ada di rumah bapak kita. Nah, mari kita akan lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama dipilih. Saudara dan saya, kita dipilih bukan karena kita hebat, kita orang yang benar, kita orang yang suci, tidak. Kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita mau dipilih oleh Tuhan. Sama seperti ini. Kalau kita lihat slide ini, gambar ini, seperti seorang pengemis mendapatkan hadiah dari seorang raja. Sebenarnya dia tidak layak. Dan raja ini tidak wajib untuk memilih memberikan sebuah hadiah kepada pengemis ini. Tetapi oleh karena belas kasihan daripada raja ini, sehingga dia mau memberikan hadiah kepada pengemis ini. Saudara dan saya, kita juga demikian. Kita sebenarnya tidak layak. Kita adalah manusia berdosa. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah kepada kita, dia mau memilih saudara dan saya. Dia tidak memandang siapa engkau. Dia tidak memandang siapa rupa kita. Tetapi dia berbelas kasihan kepada kita. Dia berkenan kepada kita. Dan saudara, kita harus bangga menjadi umat pilihan Allah. Ya. Tidak usah kita takut. Tidak usah malu-malu kita mengakui bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak raja. Ya. Makanya dia kulihat di wajahmu kemuliaan raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Ya, lanjut saudara. Nah, kita mau lihat ciri-ciri orang yang terpilih. Ada terbukti saudara. Dalam kehidupannya kita lihat itu orang terpilih. Ciri yang pertama, orang itu selalu bersukacita. Ya kan? Walaupun ada masalah, persoalan dia tetap bersukacita. Dia tetap senang. Kami punya sekretaris EE Kalbar. Dia satu-satunya yang percaya Yesus dalam keluarganya. Ya, dia seorang kepala sekolah TK. Lalu dia dalam kehidupan ada masalah, dia tetap bersukacita, senyum-senyum. Suatu saat kakaknya tanya dia, "Hei, kamu kok ada masalah, kok senyum-senyum aja? Kok kami kalau masalah sedikit pilih melayar, kuali melayar, gapu melayar? Apa sih rahasianya?" Lalu dia bilang, "Lu mau tahu rahasianya? Karena ada Yesus di dalam hatiku. Aku selalu bersukacita. Karena ketika aku masalah, dia hadir sebagai sahabatku. Dia memberi jalan keluar bagiku. Jadi tidak perlu aku terlalu takut. Dia yang akan menyelesaikan masalahku." Wah, lalu kakaknya bilang, "Kalau begitu aku juga mau percaya Yesus ya. Apa syaratnya?" "Oh, nggak ada syarat. Yang penting kamu membuka hati, terima dia, undang dia masuk dalam hatimu sebagai kekasih jiwamu, maka dia akan bertindak." Akhirnya semua sisi keluarga percaya Yesus. Nah, saudara dan saya, dalam hidup kita harus tetap bersukacita. Ya, masalah pasti ada, tetapi kita harus kalahkan masalah itu. Ya, dengan kuasa Tuhan. Ini yang pertama. Banyak orang yang kehilangan sukacita. Nah, ada uang, ya jangan sukacita kita diukur dengan dompet kita, uang. Ya, memang ya itu pasti ya. Tetapi jangan sampai lalu mengurangi sukacita gara-gara kita nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, minta kepada Bapa di surga. Nanti bagian terakhir, ya. Yang kedua, ciri yang kedua, kalau orang yang menjadi orang terpilih selalu bersemangat. Wah, selalu bersemangat. Dulu Bapak Ibu tahun 2001, saya masih bekerja di dunia sekuler. Saya itu kok hari Senin sampai Sabtu itu saya kepingin, aduh coba cepat hari Minggu, cepat hari Minggu saya mau ke gereja, ya. Apalagi kalau saya ditugaskan melayani, penuh semangat, ya kan. Apalagi kalau saya dijadwal, tidak pernah nolak.
Puji Tuhan, saya dipercaya untuk melayani. Ya. Tetap semangat. Kalau orang yang terpilih, wah tidak pernah loyo, apalagi untuk melayani Tuhan, melayani kekasihnya. Oh, luar biasa. Tapi kalau orang yang loyo-loyo, nah semangat, itu perlu dipertanyakan. Dipilih atau sengaja memilihkan dirinya. Tapi kalau orang yang semangat, oh, itu berarti tanda orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian yang ketiga, selalu siap sedia, tidak pernah nolak, tidak pernah berdalih. Karena ada orang sudah dijadwalkan, aduh ini, aduh itu. Ya mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa ditunda, nah masalah. Tapi kalau memang itu sudah dijadwalkan, aturlah, jangan menolak. Saya kadang-kadang kepada jemaat saya katakan begini, coba kalau Anda, ya kami jadwalkan untuk melayani, lalu tiba-tiba udah mau dekat hari H pelayanan, Anda bilang nggak bisa. Coba kalau Anda kebaliknya deh, Anda percayakan sebuah urusan kepada Pak Gembala, tolong urus ini. Sudah mau dekat-dekat, saya bilang saya tidak bisa mengurusnya. Apa perasaan Anda? Pasti kecewa. Bapak Penggal ini tidak bertanggung jawab. Demikian juga saudara, kita harus siap sedia, apalagi melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, siap sedia dalam segala waktu. Ya kan? Kami di AA biasa habis pelatihan, ada lagu Making Melody in my heart. Ada gerakannya, sampai ada gerakan ya, artinya melayani Tuhan sampai lidah tetap melayani Tuhan. Baik waktunya maupun tidak baik waktu, beritakan ini, beritakan kebaikan Tuhan, beritakan perbuatan ajaib Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Saudara, kita harus semangat dalam hidup ini. Ya, sesuatu yang kita dipilih di dunia ini semangat amat, apalagi kita dipilih untuk melayani Tuhan kita. Saya tahun kemarin Bapak Ibu, saya terpilih dari sekian banyak, termasuk Pak Lijan. Kami ini anggota Tagana, Taruna Siaga Bencana. Dan saya tahun kemarin terpilih diutus untuk mewakili Tagana unsur Raja Wali Kalimantan Barat, mengikuti Jambore Nasional di Surabaya, di Jakarta, di Jawa Timur. Wah, saya senangnya minta ampun. Walaupun 3 hari sebelumnya harus dikarantina di kantor sosial, saya rela, semangat. Dari sekian orang di Kalimantan Barat, saya terpilih. Dan ini saya dekat Menteri Sosial ini. Waktu itu masih Pak Agus Gumiwang. Saya dekat dia, wah senangnya minta ampun. Padahal Menteri ya. Nah kasih apa sih? Senang sekali saya itu ya. Saudara, apalagi kita dipilih oleh Tuhan untuk masuk surga. Semangat. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sesuatu di dunia ini aja yang hanya sementara kita semangat untuk melakukan, apalagi untuk Tuhan. Jadi kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, saudara, saya tidak sombong ya, tapi ini sebagai satu tanda ya, segala sesuatu kita harus lakukan dengan penuh sukacita, penuh semangat. Nah, bagian yang kedua, setelah dipilih, dikatakan ditetapkan oleh Tuhan menjadi umatnya. Jadi saudara, setelah dipilih, saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, ditetapkan. Makanya waktu saudara harus dibaptis. Baptisan itu dalam meterai. Darah Yesus tidak bisa diganggu gugat. Kayak tercatus, engkau sah menjadi anak Allah. Dibaptis ya, waktu Yesus aja dibaptis Sungai Yordan. Ketika dia keluar dari Sungai Yordan, langit terbuka dan ada suara berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Saudara, kita dimeteraikan dengan darah, ditetapkan. Saudara, kalau mau menikah kan ada cincinnya, cincin di jari manis. Itu udah meterai. Tidak ada yang lain yang ganggu lagi ya. Kalau ada yang naksir, sekali lihat cincin, batal ya, batal cintanya. Gugurkan cinta karena sudah ada yang punya, ya kan? Nah kita juga demikian. Kalau kita sudah dimeteraikan oleh darah, tidak ada kuasa lain yang mampu menggugat kita di hadapan Allah. Ya, Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 1, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Saudara dan saya ditetapkan. Nah, kita melihat ciri-ciri orang yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, tidak bimbang sedikit pun dalam mengiringi Yesus. Ya, kalau orang yang sudah ditetapkan tidak bimbang, apapun masalah persoalan maju terus, ya kan? Tidak pernah bimbang, tidak pernah meragukan. Benarlah ya, Yesus adalah Tuhan. Benarlah nanti kalau saya meninggal dunia masuk surga. Tidak ada sedikit pun kebimbangan. Yang kedua, selalu ada kerinduan besar untuk mencari Tuhan. Apalagi kalau hari Minggu, kerinduannya besar. Apapun masalah persoalan dia akan tinggalkan, dia datang mau berjumpa dengan kekasih jiwanya. Kadang-kadang ada orang ngaku percaya Yesus, tetapi susah-susah. Setahun sekali, setahun 2 kali datang berjumpa. Wah, bagaimana itu? Orang istilah Kristen napas, Natal datang, Paskah datang. Setelah itu kemana? Wah, kalau orang yang punya kekasih seperti itu perlu ditanyakan. Itu Bang Toyib. Tak pulang-pulang, tak datang-datang. Ya. Jadi kalau orang yang ditetapkan oleh punya kerinduan besar untuk berjumpa dengan Yesus. Apalagi kalau dia mendengar ada puji-pujian nama Yesus. Saya kadang-kadang kalau ada tempat lain, saya dengar kalau ada ibadah atau saya gabung aja. Yang penting nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama yang lain. Jadi orang yang ditetapkan menjadi anak Allah selalu punya kerinduan besar untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih jiwa. Yang ketiga, tidak khawatir atau tidak takut dalam hidupnya. Dia tidak pernah takut karena yang menjamin hidupnya adalah Tuhan, penguasa langit bumi dan segala isinya. Ya, tidak takut. Kadang-kadang orang takut. Sekarang ini banyak orang ketakutan virus corona. Memang kita harus waspada, tapi jangan sampai terlalu takut, ya kan? Lalu nggak berbuat apa-apa. Banyak orang di gereja banyak kosong karena takut. Ya memang usia-usia ini dilarang datang, tapi usia-usia yang harus datang aja, tidak usah takut. Tuhan yang menjamin hidup kita. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, sekalipun kita sembunyi dimanapun pasti akan terjadi. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang ditetapkan menjadi umat Allah. Yang ketiga, kita harus diutus untuk pergi menghasilkan buah. Saudara, hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk ibarat pohon. Kita harus berbuah. Ya, kita harus berbuah. Nah, kalau kita berbicara tentang buah, ini ada 3 kategori buah yang harus kita hasilkan. Jadi kita dipilih, ditetapkan dan diutus untuk menghasilkan buah. Nah, buah pertama yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai umat pilihan Allah, yang pertama adalah buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita harus hasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, Firman Tuhan berkata begini. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Jadi orang yang terpilih ditetapkan menjadi anak Allah pasti menghasilkan buah-buah roh itu. Tapi kalau dia belum menghasilkan itu, perlu dipertanyakan. Yesus sudah ada di sini atau belum? Atau Yesus masih di sini lip service, atau Yesus masih di sini saja? Ya. Kalau dia kan itu imannya hanya melompat dalam gelap berdasarkan akal saja, belum ada di sini. Tapi kalau ada di sini, Yesus pasti menuntun dia menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Kemudian buah yang kedua yaitu buah-buah jiwa. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya, kita harus bawa jiwa kepada Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada satu keluarga non Kristen. Wah, dia terima Yesus dengan baik. Saya punya sukacita sampai malam itu kok saya pun tidak bisa tidur ya. Sukacitanya luar biasa. Tuhan, ya, nggak bisa tidur saya. Istri saya bilang, kenapa sakit gak? Bukan. Tapi ada sukacita. Ya.
Tapi kalau kita bawa jiwa kepada Tuhan, itu sukacita yang luar biasa. Dan bukan hanya kita yang bersukacita, malaikat di surga pun bersukacita. Firman Tuhan jelas, beribu-ribu malaikat surga bersorak-sorai kalau satu jiwa bertobat. Ya. Saudara tidak perlu seperti saya yang lain-lain. Mungkin dalam pekerjaan kita, di mana saja kita cerita Yesus. Yesus itu baik, Yesus itu adalah juru selamat. Dan orang kalau percaya, itu suatu hal yang luar biasa. Kita sudah berbuat. Kemudian yang ketiga, buah kesuksesan. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, apa saja yang diperbuat Tuhan buat pasti berhasil. Ya, kalau ada masalah pasti ada jalan keluar yang dapat Tuhan berikan kepada dia. Ya. Jadi kita tidak usah takut dalam hidup kita, asal kita yakin, kita percaya, oh kita benar-benar adalah anak Allah. Ini yang harus kita lakukan. Kita diutus oleh Allah untuk menghasilkan. Lalu yang terakhir, ya, supaya apa? Oh benar, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah selanjutnya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita sudah berbuah, menghasilkan buah-buah roh, kemudian membawa jiwa, kemudian Tuhan buat kita berhasil dalam jalan ini, ada jaminan, ya, ada bonus yang kita dapatkan daripada Tuhan. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu, ya. Asal permintaan kita itu memuliakan Tuhan, ya, bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita, keperluan kita, apalagi memuliakan Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab, ya. Nah, kita lihat orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Apa saja yang kamu minta pasti diberikan oleh Bapa di surga. Markus 11 ayat 24 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita sudah pasti kita adalah anak Allah, dipilih, ditetapkan oleh Allah, apa saja yang kita minta, jika engkau berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, percayalah. Seringkali kita tidak menerima karena tidak percaya, masih bimbang, masih ragu. Apa benar ya? Ya enggak. Kita harus berdoa dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Saudara, saya sedikit memberikan kesaksian, tapi ini sekedar saya menyampaikan bagaimana kami mengalami kasih Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Tahun 2015 Bapak Ibu, rumah kami yang di Sumaira Dalam itu bukan rumah kami, rumah paman. Lalu dia bilang saya sudah mau pensiun, saya mau pindah ke Pontianak. Wah, dia bilang begini, kita bikin aja 2 lantai, terserah kalian mau di bawah atau di atas, terserah. Tapi saya pikir, aduh, enak kalau 2 keluarga dalam 1 rumah. Saya bilang istri saya, kita harus cari rumah deh. Tapi kami nggak punya tabungan, 1 sen pun nggak ada. Yang ada hanya CU, itu pun sahamnya nggak sampai 10 juta. DP-nya nggak sampai. Tapi saya bilang kita cari aja lah dan kita berdoa. Saya bilang anak-anak kami dari yang kecil sampai besar, pokoknya berdoa minta rumah. Ada 2 pokok doa yang kita harus doakan. Nah, doa yang pertama minta rumah dengan Tuhan. Walaupun kita tidak punya uang, kita minta karena kita perlu. Apa kita harus tinggal di kolong jembatan? Enggak. Kita berdoa. Dan doa yang kedua, Papa mau jadi gembala deh. Waktu saya ngomong itu istri saya ketawa. Aduh, Papa itu pikir dong, kamu bukan STH. Kalau kamu sarjana teologi ya bolehlah. Banyak sarjana teologi yang tidak ada. Oh, saya bilang, beda dong. Kan saya tidak mau ini, saya mau jadi gembala deh. Ya, saya mau jadi gembala. Saya tidak tahu bagaimana cara, pokoknya saya mau jadi gembala. Tapi saya tidak dengan cara yang
yang tidak baik ya. Saya minta Tuhan yang sediakan yang terbaik. Oke, kadang ada istri saya malu-malu berdoa itu karena saya bukan sarjana teologi ya. Ya, oke, kalau kami berdoa, Tuhan jawab satu persatu. 2016 akhir Desember kami dapat rumah. DP-nya pun disediakan, tinggal kami cari, Tuhan sediakan. Ya, saya tidak punya gaji, ya, tiap bulan kan 30 hari gajinya. Tapi selalu tiap bulan itu ada. Sampai saat ini, kemarin COVID, ada yang punya gaji, majukan untuk penundaan kredit. Saya enggak, selalu ada. Saya langsung. Kalau Tuhan yang menyediakan, selanjutnya Tuhan pasti akan berikan. Kemudian belum terjawab di mana saya harus jadi gembala. Ya. Dengan kami beli rumah di Desa Kapur, kami akan buka pelayan di situ. Harapannya, tapi Tuhan bilang tidak. Aku akan sediakan yang terbaik. Tiba-tiba tahun 2018, ya, bulan Juli, tiba-tiba saja hamba Tuhan Pak Madu bilang, ayo kau ikut aku terasa loh. Ya, temani saya. Saya pikir temani, katanya main musik. Om saya ini main musik. Kamu pergi aja. Pergilah saya main gitar walaupun salah-salah, nggak apa-apa. Setelah itu dia bilang, hari Minggu kamu yang khotbah di sini dan kamu perkenalan jemaat, kamu akan saya tempatkan di sini dari jemaat. Aku bilang, Om minta waktu saya berdoa dulu. Tapi saya bilang, ini jawaban doaku yang selama ini. Saudara, saya kadang-kadang menangis ya. Dan saya aminkan firman Tuhan, apa saja yang kamu minta di dalam nama Bapakku, Tuhan pasti berikan kepadamu. Saudara, mungkin pergumulan saya dengan Anda berbeda. Tapi kalau kita percaya, firman Tuhan jelas berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Seringkali kita tidak menerima jawaban doa karena kita masih ragu-ragu, kita masih kurang percaya ya akan jawaban doa kita. Jadi kita harus percaya dan kita yakin bahwa kita adalah anak Allah, kita dipilih dan ditetapkan. Kalau menjadi anak, ya kalau anak kan dia nggak mau tahu. Anak-anak saya 3, kemarin anak saya yang nomor 1 mau kuliah, ya, tes di Untan tidak diterima, dia kuliah di IKIP lumayan Bapak Ibu, pendaftarannya ya 5 juta ke atas. Dia nggak mau tahu, Bapak ada uang, tak ada uang, nggak mau tahu. Ya. Yang penting saya mau kuliah Pak, sudah 2 tahun saya nganggur. Oke, kalau Bapak bilang kamu kuliah silahkan, bila perlu kamu S3 ya, Bapak S1, kamu S2 atau S3. Oke. Anak saya pergi daftar terima, dia mau bayar, dia nggak kasih tahu. Tiba-tiba hari Jumat dia bilang, Pak mau bayar nih, ini hari terakhir. Uangnya di mana? 5 juta lagi. Apa kan baru keluar dari rumah sakit, sekian juta harus habis. Wah, tapi Tuhan itu baik. Ketika kami berdoa, Tuhan sediakan. Belum jam 3, Tuhan sediakan dan dia bayar. Sekarang dia sudah kuliah. Tuhan itu baik. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam dia, apa saja yang kita minta, dia pasti akan memberikan kita. Asal kita yakin bahwa kita adalah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi anak Allah. Ayat terakhir. Ya. Orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara dan saya, kalau Anda sudah dipilih dapat, pasti ada dipelihara. Tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Matius 6 ayat 1-32 berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Haleluya. Tidak usah takut saudara. Kita adalah umat pilihan Allah. Tidak usah khawatir. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Bapa kita di surga tahu. Sebelum kita sampaikan dia sudah tahu. Tapi kadang-kadang dia mau supaya kita ungkapkan ya kepadanya. Maka dia akan bertindak tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jadi saudara, hari ini kita ada di sini, kita semua adalah umat pilihan Allah. Bukan kita yang memilih percaya Yesus, tapi Yesuslah yang memilih Anda menjadi umatnya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir.
hidup ini dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya Tuhan, bukan menurut waktu kita. Asal kita yakin dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa saya anak Allah, saya sudah dipilih, saya sudah ditetapkan, dan saya pasti dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Mari para pemain musik pada Tuhan, kita mau angkat pujian. Kau telah memilihku, saudara dan saya telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dibentuk, dan Dia mau kita menjadi anak-anaknya dan dipakai menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita angkat pujian. Kau telah memilih. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku
Kami bersyukur bahwa kami dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, untuk kami diutus oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, baik buah-buah pertobatan, buah-buah karakter, serta buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa berdoa pada saat Tuhan perlengkapi kami semua umat-Mu yang hadir saat ini, untuk terus dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, bahkan di dalam gereja di mana Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan melengkapi kami, melengkapi kami dengan karunia-karunia daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi dan pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai baik di dalam pengembalaan Tuhan di Rasau Jaya, Bapak Aris kami serahkan bersama keluarga. Tuhan Engkau tolong mereka, Tuhan Engkau jaga dan pelihara mereka, dan pakai hamba bersama keluarga untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di daerah Kuburaya Rasau Jaya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan terus pakai hamba-Mu bersama dengan keluarga. Yang berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan di tempat ini, di dalam nama kami yang hadir pada saat Tuhan. Pakailah kami setiap untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami dengan urapan yang baru, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami terima urapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir dalam setiap kami, memenuhi roh, jiwa dan hidup kami, menguasai roh, jiwa dan hidup kami, memimpin roh, jiwa dan tubuh kami untuk melakukan amanat agung dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memulihkan kami, yang terus memperbaharui kami, yang terus membentuk kami untuk kami dapat segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapan mengalir bagi kami, memperlengkapi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, urapan kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pengurapan daripada-Mu pada saat ini Tuhan, kami terima dengan iman. Urapan daripada kuasa Roh Kudus mengalir terus mengalir dalam kehidupan kami sampai Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa syafaat pada saat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas negara yang Tuhan bebankan di pundak mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk para menteri Tuhan. Biarlah mereka saling bergandengan tangan, saling membahu, saling bergotong royong untuk menjalankan roda pemerintahan dengan presiden dan wakil presiden, sehingga menciptakan Indonesia yang maju, melahirkan generasi yang hebat, membuat Indonesia semakin berjaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia di mana berada. Tuhan Engkau berkati kami selaku rakyat Indonesia. Biarlah kami hidup saling menghormati, hidup saling menghargai, hidup saling menopang satu dan lain. Sekalipun kami tahu di bangsa ini banyak perbedaan baik suku dan agama yang ada, tapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah pemecah, tapi menjadi pemersatu bangsa ini. Di perbedaan yang terjadi, Tuhan untuk memperkaya bangsa Indonesia. Di bangsa Indonesia inilah dunia boleh belajar betapa indahnya, betapa damainya hidup saling menghargai, hidup saling menghormati, dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang berkati bangsa Indonesia saat Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati ekonomi bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Engkau memberkati. Berkatilah Tuhan
nilai beli masyarakat Indonesia, dimanapun masyarakat Indonesia berada. Biarlah setiap kami masyarakat Indonesia boleh mencintai produk-produk dalam negeri, sehingga kami Tuhan boleh membantu perekonomian bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah Tuhan ekonomi bangsa Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Baik dalam pekerjaan Tuhan, Engkau menjaga melindungi mereka, Engkau menolong mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan buat golongan-golongan, buat oknum-oknum yang mungkin Tuhan punya rencana dan niat jahat untuk menghancurkan negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau menghancurkan niat-niat jahat itu. Kami rindu melihat Indonesia yang damai. Kami rindu melihat Indonesia yang hidup penuh dengan keharmonisan dan nilai toleransi yang tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di mana berada di negara Indonesia dan dunia. Tuhan Engkau berkati agar gereja-gereja-Mu Tuhan boleh terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan dan diberkati melalui gereja-gereja Tuhan yang ada. Berkati gereja-gereja Tuhan, Kau perlengkapi gereja-gereja-Mu Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang Tuhan rindukan untuk ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana berada. Tuhan Engkau tolong mereka, Tuhan Engkau jaga mereka, Tuhan Engkau pelihara mereka dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan sertai hamba-hamba Tuhan, para gembala kami serahkan dalam tangan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan teguhkan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab daripada surga untuk menjadi Tuhan pembina umat di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu tantangan silih berganti datang di hadapan mereka, beban yang besar Tuhan taruhkan dalam pundak mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berkati gembala-gembala gereja Tuhan yang ada di mana berada. Kami berdoa juga buat gembala gemi mulia di mana berada dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Kau tolong mereka, Kau pelihara mereka, dan cukupkan apa yang kebutuhan hidup mereka. Pelihara anak cucu mereka, pelihara suami istri mereka, pelihara umat yang mereka gembalakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Berdoa Tuhan Bapak Pendeta Silas Bela bersama istri dan anak cucu menantu dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kita kami berdoa bagi Gembala Cabang Pontianak Ibu Astuti bersama dengan keluarga besar dalam nama Yesus. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangga dan keluarga besarnya Tuhan, berkati jemaat yang digembalakan di depan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa juga buat PSPI Cerucut Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Persekutuan doa Cerucut kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Berkati Bapak Pendeta Isya bersama istri dan anak-anak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau perlengkapi mereka dalam nama Yesus Kristus. Mereka berjalan bersama dengan Engkau dan Engkau di depan mereka untuk membela pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah dimulai Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan gereja-Mu, persekutuan di mana anak-anak-Mu membangunnya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati Bapak Pendeta Isya bersama istri dan anak-anak di dalam pelayanan persekutuan doa PSPI yang ada di daerah Pontianak Barat Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pak Aris bersama istri dan anak-anak yang mengembalakan di Rasau Jaya. Tuhan Kamu berkati, berkati jemaat yang digembalakan, berkati PAUD yang dibina saat Tuhan, berkati juga seluruh umat Tuhan yang dipercayakan di dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat pelayanan ranting kesehatan Tuhan, kami serahkan tangan-Mu, cabang dari Pontianak di daerah Pontianak Utara di dalam nama Yesus. Memberkati, kirimkan jiwa-jiwa yang rindu dan haus lapar akan kebenaran firman-Mu, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang membutuhkan lawatan-Mu, yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Kau berkati hamba bersama dengan keluarga yang mengembalakan di cabang Siantan Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga buat tim pelayanan ada, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada yang sudah percayakan. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan yang memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Yang berdoa juga buat ibadah sore nanti Tuhan di tempat ini jam 6 tepat Tuhan.
Kami berdoa berkati hamba-hambamu yang berbagai dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karunia Allah turun atas mereka. Di dalam namanya rahmat Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka melayani Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ini kan juga setiap hati yang haus dan rindu umat yang datang beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Zaman kuasa Roh Kudus mengalir bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan di tempat ini. Mereka juga berdoa Tuhan, buat ibadah cabang siatan nanti malam Tuhan jam 6, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berkati semua umat yang sedang persiapkan hati mereka, persiapkan diri mereka saat ini, waktu mereka. Tuhan, terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur buat rekan-rekan kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik dari terima tamu Tuhan, WL, singer, pemain musik, multimedia, soundman, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan tangan, bahkan seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini. Kami bersyukur buat waktu ini, kami bersyukur buat ibadah ini. Dan Tuhan, terimalah pujian, hormat, syukur, dan ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan iringi setiap jalan kami, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk melangkah, di sanalah jejak-jejak Tuhan bertinggal dalam kehidupan kami. Kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terima berkat daripada Bapa di surga. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Berkat rohani, iman yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Damai sejahtera, sukacita yang daripada surga mengalir dalam kehidupanmu. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, jadilah saksi Tuhan. Terimalah berkat jasmani, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, stamina yang baru dari surga mengalir dalam kehidupanmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang prima untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat materi, pekerjaan yang berkati oleh Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan daripada surga menyertai engkau. Kebutuhan hidupmu yang terus dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, ulanglah, jadilah garam, jadilah terang, jadilah saksi Tuhan, jadi suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, dimanapun Tuhan menempatkan engkau hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, di damai sejahtera yang berasal daripada surga. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan sore, dan hari Jumat kita akan adakan doa syafaat di tempat ini. Hari Sabtu kita kembali mempersiapkan
diri untuk melayani Tuhan untuk minggu depan, dan kita akan melakukan PW pada hari Sabtu jam 17.30 atau setengah 6, dan kembali hari Minggu kita akan melakukan ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Ibadah raya 1 jam 9 pagi dan ibadah raya 2 jam 18 sore. Terima kasih dan sekian pengumuman, dan juga untuk kotak persembahan kita sediakan di belakang. Jadi Bapak Ibu saat keluar di belakang sudah kita sediakan kotak persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.